Kereta ini cuma butuh 2 jam buat sampai Busan. Tapi 5 menit pertama cukup buat mengubah semuanya jadi neraka. Seorang wanita masuk dengan luka di kakinya. Orang-orang cuek. Sampai dia jatuh. Kejang, bangun lagi, dan langsung menggigit. Dalam hitungan detik, satu gerbong berubah jadi tempat orang saling dorong demi hidup. Jeritan, darah, pintu ditutup paksa, dan di tengah kekacauan itu, seorang ayah cuma punya satu pilihan. Selamatkan dirinya sendiri, atau jadi ayah yang selama ini gagal dia jalani. Balik lagi di TV tabung, ngobrol film tanpa ribet, dan ini perjalanan menuju Busan. Pagi itu terlihat biasa. Seoku, seorang manajer investasi yang lebih hafal grafik saham daripada jadwal ulang tahun anaknya, sedang bersiap berangkat. Anaknya, Suan, cuma punya satu permintaan sederhana. Pergi ke Busan, ketemu ibunya. 부산, 엄마한테 가고 싶어요. 네. Demi mengurangi rasa bersalahnya yang sudah numpuk kayak email belum dibaca, Seokwu akhirnya mengantar Suan naik kereta. Kereta KTX melaju. Tenang, dingin, orang-orang duduk nyaman. Sampai di detik terakhir sebelum pintu tertutup, seorang wanita masuk. Terlihat panik. Terlihat seperti orang yang baru lari dari sesuatu. Dan ternyata, iya. Beberapa menit kemudian, tubuhnya kejang. Orang-orang mulai panik. 응급 환자 발생했습니다. Dan dalam sekejap, dia menggigit. 1 gigitan, lalu 2, lalu 10. Infeksi menyebar lebih cepat dari gosip grup keluarga. Gerbong berubah jadi kekacauan total. Seokwu langsung menarik Suan. Insting ayahnya akhirnya aktif, walau agak telat update. Mereka berlari ke gerbong lain. Di sana ada seorang pria besar bernama Sang Hoa. Posturnya kayak lemari es 2 pintu, tapi hatinya hangat banget. Istrinya hamil besar, dan di situasi kayak gini, dia tetap tenang. Beda jauh sama beberapa penumpang lain yang paniknya sudah level teriak dulu, mikir belakangan. Kereta berhenti di Daejeon. Katanya aman. Ternyata enggak. Begitu pintu dibuka, tentara yang berdiri rapi itu mulai goyang aneh. Dan ya, mereka juga sudah berubah. Kalau tadi cuma 1 gerbong, sekarang hampir seluruh negeri kayaknya sudah tamat. Mereka lari balik ke kereta. Napas makin pendek. Harapan makin tipis. Untuk mencapai gerbong aman, Seokwu, Sangha, dan 1 anak SMA harus melewati gerbong penuh zombie. Strateginya sederhana. Masuk cepat, hantam, tutup pintu. Sangha berdiri paling depan. Setiap zombie yang mendekat, dia pukul. Kalau ada lomba suami siaga paling tangguh, dia sudah juara umum. Tapi, sehebat apapun manusia, melawan puluhan zombie tetap bukan ide bagus. Akhirnya, Sang Hoa tergigit. Dan disinilah film mulai menusuk pelan-pelan. Dia tahu waktunya habis. Dengan sisa tenaga, dia menahan pintu supaya yang lain bisa selamat. Tidak ada pidato panjang, tidak ada drama berlebihan. Di gerbong lain ada Yeon-suk. Tipe orang yang kalau situasi genting, yang dia selamatkan pertama kali adalah dirinya sendiri. Kedua dirinya sendiri, ketiga juga dirinya sendiri. Ketika Seokwu dan yang lain berhasil sampai, dia menolak membuka pintu. Takut tertular. Ironisnya, di film ini yang paling cepat berubah bukan cuma yang digigit, tapi juga yang dikuasai rasa takut. Kereta terus melaju. Anak-anak SMA satu persatu berubah. Teman Yongguk terinfeksi di depan matanya. Tangisan Suan makin sering terdengar.
Dan Seokwu mulai berubah. Dia mulai membantu, mulai peduli, mulai jadi ayah yang seharusnya dari awal. Kadang memang manusia butuh kiamat kecil dulu, baru sadar. Menuju akhir perjalanan, rel rusak. Kereta berhenti. Yang tersisa hanya Seokwu, Suan, ibu hamil, istri dari Sanghwa, dan tentu saja Yeonsuk. Di saat genting, Yeonsuk panik lagi, dorong orang. Akhirnya dia tergigit. Dan dalam kondisi setengah berubah, dia menyeret Seokwu dan menggigitnya. Seokwu terinfeksi. Waktu tinggal sedikit. Dia memandang Suan. Tangannya gemetar. Dalam pikirannya muncul kenangan saat pertama kali menggendong anaknya waktu bayi. Dan untuk pertama kalinya sepanjang film, dia tersenyum tulus. Sebelum berubah sepenuhnya, dia mengunci diri di luar lokomotif. Melihat ke depan. Ke arah Busan. Lalu menjatuhkan dirinya. Supaya anaknya tetap punya masa depan. Kereta tiba. Di terowongan, tentara bersiap menembak. Mereka melihat dua bayangan berjalan. Hampir saja pelatuk ditarik. Tapi Suan mulai bernyanyi. Lagu yang seharusnya dia nyanyikan untuk ayahnya. Suara kecil itu memecah ketegangan. Tentara sadar, itu bukan zombie, itu manusia. Dan film berakhir dengan dua orang selamat, tanpa Seokwu.